Halo bestinya kata Ani. Besti, lihat perkembangan kasus Lisa Mariana yang terus bergulir, di mana laporan RK telah masuk ke tahap penyelidikan saksi, termasuk Revelino yang juga telah diperiksa sebagai saksi. Ternyata diduga membuat spekulasi yang diduga menganggap Revelino seolah lebih berpihak kepada RK. Padahal Lisa Mariana jika memang diduga benar adalah ibu dari anak yang ia klaim, kenapa lebih memihak ke sana ya? Nah, ramainya hal tersebut pun dijawab nih sama kuasa hukum Ino. Kira-kira gimana ya? Simak langsung nih Besti. Jadi begini, jangankan Ino ya, mungkin semua masyarakat Indonesia ini memihak kepada Pak RK. Karena menurut kami, tuduhan ataupun pengakuan daripada LM itu tidak benar. Kenapa si Ino ini cenderung lebih memihak? Bagaimana dia tidak memihak sementara dia LM itu sendiri pada waktu itu mengaku itu adalah anak dia, anak lain kami. Kok sekarang malah dituduh orang lain sebagai ayah biologisnya? Artinya kalaupun orang berkesimpulan bahwa dia memihak itu tidak ya. Tapi ini dengan sendirinya memang harus seperti itu. Jadi tidak ada kami diminta oleh apa, memang keadaannya begitu. Faktanya memang begitu bahwa Ino merasa meyakini bahwa itu adalah anak dia dan LM itu sendiri mengaku itu adalah anak daripada klien kami, diyakinkan oleh LM itu sendiri pada waktu itu, dan sekarang malah dia menuduh anak tersebut adalah anak daripada RK sebagai ayah biologisnya. Siapa yang nggak terima, kan begitu. Nah makanya artinya mungkin keadaan yang membuat hal seperti itu ya. Artinya kami tidak ada urusan dengan pihak Pak RK, tapi dengan Pak RK melakukan upaya hukum, klien kami mendukung penuh agar jelas dan terang siapa ayah biologisnya. Begitu. Tuh Besti, dibilang cenderung memihak, katanya se-Indonesia juga mihak. Tapi intinya berdasarkan pengakuan Ino dan diduga juga Lisa. Jadi meyakini kalau itu anak Ino. Tapi nggak ada urusan sama pihak RK cenah. Ya udah lanjut lagi Besti. Nggak cuma Lisa yang percaya diri dengan hasil tes DNA anaknya yang diklaim anak RK Besti. Dalam pesannya yang disampaikan kepada kuasa hukumnya, Ino pun diduga seperti meyakini nih kalau hasilnya nanti akan membuktikan kalau ia benar dan meminta LM untuk sudahi dramanya cenah. Nah, terakhir kami ketemu pada saat pemeriksaan yang kedua ini, dia berpesan, udahi dulu dramanya LM, lebih baik tunggu hasilnya. Jadi jangan terlalu banyak kamu diundang podcast sana, ngarang cerita di sana, membuat cerita dengan versinya dia, menimbulkan hal-hal yang berbau negatif. Apa urusannya perempuan ini? Kalau bisa jangan usah diundang-undang lah. Apa poin positifnya dari orang ini, perempuan satu ini? Nggak menimbulkan hal-hal yang baik buat orang-orang banyak, apalagi banyak anak di bawah umur. Apa yang dibanggakan dari cerita dia? Ini kan aib dia. Maksudnya LM pesan dari Ino, nggak usah banyak drama, tunggu tanggal main, tes DNA, siapa yang sebenarnya. Pengakuan kamu pada waktu itu dengan klien kami, apa pengakuan dia dengan RK. Udah tunggu hasilnya dan kamu siap-siap menghadapi proses hukum ini. Begitu. Nah Besti, sementara itu Lisa Mariana sendiri kayaknya masih santai aja tuh Besti. Padahal menurut kuasa hukum dari Revelino atau Ino, kasus yang dilaporkan RK udah naik sidik. Dan katanya pihak Mabes Polri dalam waktu dekat bakalan melakukan tes DNA. Tapi Lisa justru terlihat asik bertiktokan dengan berjoget bersama teman-temannya. Mungkin karena Lisa emang pede kali ya, kalau upaya hukum apapun yang dihadapkan kepadanya bakalan dia menangin kali ya Besti. Performance by DJ Rusdi Remix. Menjelaskan kepada teman-teman, memang betul klien kami Revelino telah diperiksa untuk kedua kalinya ya, dan statusnya sudah naik ke tahap penyelidikan ya, udah naik sidik nih, proses nih. Artinya tidak menutup kemungkinan Mabes Polri akan segera melakukan upaya hukum, mungkin dalam waktu dekat ini tes DNA seperti itu.
Yang jelas klien kami sudah diperiksa 2 kali, pertanyaannya kurang lebih 30 kali, 30 pertanyaan. Dan itu sudah dijawab semua. Terkait pertanyaan Bang, mungkin bisa sedikit terkait apa aja Bang? Pertanyaannya artinya tidak jauh, tidak pernah keluar dari konteks apa yang kami jelaskan, apa yang kami nyatakan pada awal kami ketemu dengan teman-teman media semua. Seperti itu, tidak jauh mengenai pengakuan daripada LM pada saat itu dengan klien kami. Dia menjelaskan bahwa dia hamil oleh klien kami, dan dia menjelaskan juga bahwa anak yang dihamili pada saat itu adalah anak daripada klien kami. Tidak jauh seperti itu konteksnya. Hanya pertanyaan penegasan, tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pada awal kami diminta keterangan, klien kami diminta keterangan oleh teman-teman Mabes Polri, seperti itu. Nah Bang, berarti biasa dibilang ini kan udah yang pemeriksaan yang kedua kali ya Bang ya? Sudah semakin jelas waktunya akan dilakukan tes DNA nih Bang? Jelas, nggak lama lagi sih. Kami sendiri tadi kami sempat kemarin pada saat di BAP yang kedua ini, pertanyaan dari teman-teman, kami sempat menanyakan juga dengan teman-teman Mabes Polri ini, kira-kira gambarannya kapan, kan begitu. Kurang lebih dia menyampaikan intinya ya, dalam bulan ini, kalau nggak 2 minggu ini paling cepat. Seperti itu. Dan itu akan segera dilakukan tes DNA itu ketiga pihak ini. Nah Besti, jika sebelumnya pihak Lisa Mariana dikabarkan berencana akan melakukan gugatan perdata kepada pihak RK, pihak Ino pun justru siap mengajukan keperdataan ke pihak Lisa lantaran pihak Ino menyatakan menginginkan anaknya cenah kalau nanti hasil tes DNA-nya memang benar merupakan anak Ino. Dan Ino pun melalui kuasa hukumnya menitipkan pesan nih kalau nanti pada waktunya ya Besti, Ino akan menceritakan langsung semuanya dari A sampai Z. Jadi rencana dari Ino ini tetap dia menunggu hasil daripada tes DNA bila itu dilakukan oleh pihak teman-teman Mabes Polri. Dia pun berharap bahwa kalaupun anak itu adalah positif mengarah kepada hasil DNA-nya itu adalah klien kami, maka kami akan lakukan proses hukum juga. Artinya mungkin mengajukan secara keperdataan tentang hasil daripada tes DNA tersebut. Seperti itu, karena klien kami pun menginginkan anak tersebut. Begitu. Mungkin ada pesan apa sih Bang, atau titip pesan apa Ino yang ini disampaikan untuk teman-teman media atau? Jadi gini, Ino sih hanya sedikit menyampaikan kepada buat teman-teman media semua, hanya meminta tolong kesabarannya saja. Ya, nanti Ino sendiri yang akan menceritakan semua dari A sampai dengan Z. Semua akan diceritakan sama Ina, kan gitu. Mohon maaf sama Ino, kan gitu. Seperti itulah. Titipan dari si Ino. Ini ada lagi nih. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, mohon bersabar dalam waktu Jangan matikan. dalam waktu dekat saya akan mengadakan press conference dan memberikan klarifikasi terkait kejadian ini. Saya juga ingin meminta maaf karena belum bisa tampil di hadapan kalian semua. Mohon doa dan dukungannya karena saya sedang mempersiapkan podcast saya sendiri yang bernama Bui, bicara untuk informasi. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, itulah pesan dia. Jadi ini pesan dia ini artinya tidak disampaikan langsung melalui dia, cuman kami pada saat pendampingan dia mencoba memberikan pesan suara kepada saya selaku tim kuasa pada saat kami melakukan pendampingan, biar nggak terjadi asumsi liar di luar sana ya mengenai keberadaan atau posisinya. Intinya dia berpesan seperti itu, dia ingin menunjukkan bahwa saya ada pesan suara bang, tolong disampaikan buat teman-teman media, itulah pesannya seperti itu. Nah Besti, kalau lihat keyakinan kedua belah pihak, kira-kira kalau dari pihak RK kapan ya akan muncul? Apakah akan berbarengan saat tes DNA diinformasikan hasilnya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan